Mari kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22. Dan hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang penderitaan dan pengharapan kerajaan Allah, suffering and the hope of the kingdom. Saudara-saudara, kita tentu tidak suka mendengar kata penderitaan. Siapa di antara kita yang ingin menderita? Kita enggak mau alami itu. Ya, tetapi kita harus juga menerima kenyataan bahwa penderitaan, suffering itu adalah realita di dalam dunia yang ada saat ini. Kalau kita mau membuka mata kita sedikit lebih lagi, kita membuka telinga kita sedikit lebih lagi, kita akan melihat saudaraku bahwa dunia ini penuh. This world is full of suffering. Dan mungkin kita sendiri juga mengalami itu. Dan mengalami di dalam berbagai macam hal, saudaraku. Dan ada orang yang mengalami dalam kesehatan, ada yang mengalami dalam pernikahan, ada yang mengalami di dalam keluarga, mengalami di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Orang mengalami kegagalan, orang mengalami kejahatan, orang mengalami perlakuan tidak adil. Dan orang mengalami anxiety, kecemasan, bahkan ketakutan, fear. Karena melihat, saudaraku, evils are around. Kejahatan itu ada di mana-mana. Dan sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, kita harus tahu satu hal. Bahwa sebagai orang percaya, Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan bebas daripada semua itu. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes, dia berkata kepada murid-muridnya, di dalam dunia ini kamu akan menderita banyak kesulitan, banyak penderitaan. Ya. Jadi saudara-saudara adalah satu hal yang perlu untuk kita lihat dan kita pelajari sama-sama. Bagaimana Alkitab melihat tentang suffering dan bagaimana saudaraku kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan untuk itu kitab Mazmur pasal yang ke-22 ini yang kita akan pelajari hari ini. Memberi kepada kita gambaran, memberi kepada kita perspektif tentang penderitaan. Tetapi juga memberi kepada kita pengharapan, memberi kepada kita kekuatan untuk kita menghadapi itu. Saudara, kalau hari ini keadaan saudara baik-baik, kalau hari ini saudara dalam keadaan yang menyenangkan, hari ini saudara seperti melewati jalan yang mulus, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Oke, dan jangan lupa bersyukur. Dan kalau saudara ada dalam keadaan seperti itu, mungkin hari ini saudara berkata, saya enggak butuh firman ini. That's okay. Tetapi simpan dalam hati saudara, one day you will need it. Satu hari saudara akan membutuhkan. Dan terus saudara kita simpan firman Tuhan sebab kita tahu, tidak pernah Tuhan memberikan firman yang tidak berguna buat kita. Kalau tidak hari ini, mungkin besok. Dan kalau bukan buat saya, mungkin saudara bisa bagikan buat saudaramu yang lain, yang saudara kenal. Karena itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan ini. Baik, saudara-saudara, Mazmur pasal 22 adalah Mazmur ditulis oleh Daud. Dan tentu ini Mazmur yang panjang, saudaraku, ada 32 ayat dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris 31 ayat, karena bagian pengantarnya tidak dihitung sebagai ayat. Nah, saya ingin memberi kepada saudara satu gambaran dari struktur pada Mazmur ini. Mazmur pasal 22 ini dibagi menjadi dua bagian. Ya, saya pakai referensi bahasa Inggris ya. Jadi kalau saudara Alkitab bahasa Indonesia saudara mesti tambah satu ayatnya. Jadi kalau sampaikan ayat 1 dalam bahasa Inggris berarti itu ayat 2 dalam bahasa Indonesia. Oke. Saya pakai referensi bahasa Inggris. Jadi ayat 1 sampai ayat 21 itu berisi doa. Ya, berisi doa daripada Daud kepada Allah. Dan ayat 22 sampai 31 itu berisi pujian dan kesaksian. Nah, di dalam ayat 1 sampai 21 sendiri, itu saudaraku ada 3 kali doa yang dipanjatkan oleh Daud. 3 bagian doa. Dan 3 bagian doa ini selalu mengandung 2 konten. Konten yang pertama adalah keluhan. Oke, bahasa Inggrisnya lamentation, oke, ratapan atau keluhan. Tetapi konten yang kedua adalah confidence, keyakinan. Jadi ratapan dan keyakinan. Oke. Nah, kalau saudara mau catat sekali lagi referensi bahasa Inggris. Ayat 1 sampai 2 itu adalah ratapan yang pertama.
dari doa yang pertama. Ayat 3 sampai 5 adalah keyakinan, confidence, statement of faith dari doa yang pertama. Sekarang doa yang kedua, ayat 6 sampai 8 berisi ratapan, ayat 9 sampai 11 berisi keyakinan. Doa yang ketiga, ayat 12 sampai 18 berisi ratapan, ayat 19 sampai 21 berisi keyakinan. Dan setiap kali, kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris, setiap kali saudaraku doa itu berubah dari ratapan menjadi keyakinan, selalu dimulai dengan satu kata dalam bahasa Inggris yang bahasa Indonesia tidak selalu ada, tapi bahasa Inggris selalu ada, yaitu kata but atau yet. Artinya tetapi. Yang menunjukkan saudaraku ada satu kontras antara bagian ratapan dan bagian keyakinan. Oke? Nah, kalau saudara baca 1-21, saudara mengerti struktur ini, saudara bisa mendapatkan satu pelajaran yang sangat indah. Satu hal yang saudaraku benar-benar akan memberi kekuatan kepada kita semua. Oke, mari kita baca sama-sama Mazmur daripada Daud ini. Kita mulai dari doa yang pertama, ayat 1 dan 2, dalam bahasa Inggris, atau 2 dan 3 bahasa Indonesia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara perhatikan, di sini Daud berkata, aku berseru kepadamu, aku, bahasa Inggrisnya groaning, ya. Yang kedua cry, oke. Yang kedua menangis, saudaraku berseru, berteriak dalam tangisan, dan yang ketiga, dia merasa tidak tenang. Di dalam saudaraku seruannya itu, yang pasti kita tahu, mengapa dia berseru, mengapa dia groaning, kenapa dia mengeluh, pasti dia mengalami kondisi yang buruk. Dia mengalami persoalan, dia mengalami tantangan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami menderita. Sebab itu dia berseru kepada Tuhan. Tapi di dalam 3 hal ini, Daud mengalami 3 hal yang dia tidak sangka-sangka. Oke, yaitu pertama, dia merasa Allah meninggalkan dia, forsaken, nomor 1. Yang kedua, saudara, Allah begitu jauh. Mengapa engkau jauh? So far. Dan yang ketiga adalah Allah tidak menjawab. Dan saudara, itu yang membuat Daud benar-benar merasa, Tuhan, where are you? Dia merasakan namanya the absence and the silence of God. Saudara, saya pernah katakan sebelumnya dan saya ingin katakan sekali lagi. Seringkali, saudaraku, kita tidak pernah merasakan ketidakhadiran Tuhan. Kita tidak pernah merasakan the absence and the silence of God waktu keadaan kita baik. Tetapi seringkali kita mengalami itu waktu keadaan kita enggak baik. Dan itu yang dialami oleh Daud, saudara. Dan satu keadaan yang sangat-sangat berat, yang menekan kehidupannya. Tetapi, ada satu hal yang saya ingin kita lihat di dalam kalimat ini, dalam kalimat doa ini. Daud bersuruh kepada Allah, tapi dia tidak hanya manggil dia Allah, God. Dia panggil my God. Ada personal relationships, ada sesuatu yang personal dalam. Dia berkata, engkau Allahku. Saudara, Daud adalah seorang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Tuhan sendiri berkata tentang Daud, ini orang yang mengejar hatiku, a man after my heart. Tetapi orang seperti itu tetap bisa mengalami ini. Karena itu saudara-saudara kita harus belajar daripada Daud. Kalau kita sampai tiba dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ingat sekali lagi, keluhan dilanjutkan dengan keyakinan. Lihat ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-4 sampai ke-6 bahasa Indonesia atau 3-5 bahasa Inggris. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan kau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Saudara, Daud berkata, aku rasanya ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi aku mau tetap percaya. Karena engkau Allah yang tidak berubah. You are holy God. Dia tetap percaya pada karakter Tuhan yang tidak berubah. Yang pertama. Yang kedua, dia percaya, saudaraku, apa yang dia terima dari nenek moyangnya.
Namanya ada bangsa Israel, saudaraku. Dan saudara tahu perjalanan bangsa Israel mulai, saudaraku, keluar dari Mesir. Ya, sampai masuk ke tanah Kanaan. Apa yang mereka alami? Mereka hanya alami pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Karena itu, saudaraku, Daud berkata, nenek moyangku sudah memberi kesaksian. Kalau mereka berseru, engkau menjawab. Engkau tidak menutup telingamu. Karena itu aku percaya. Walaupun saat ini engkau sepertinya belum menjawab, tapi engkau pasti akan menjawab. Saudaraku perhatikan, setiap keluhan dijawab dengan keyakinan. Dan dia berkata, Allahku, engkau sanggup menolongku sebab engkau Allah yang berkuasa. Engkau tetap duduk di tahta. Nanti kan ya, enthroned. Apa artinya saudaraku? You are sovereign, you are powerful God. Engkau tetap Allahku, dan engkau tetap Allah yang berkuasa. Dan engkau pasti menjawab doaku, dan melepaskan aku seperti engkau melepaskan nenek moyangku. Sekarang doa yang kedua. Lihat ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-6 sampai 8 bahasa Inggris atau 7 sampai 9 bahasa Indonesia. Tetapi aku ni ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Ini saudaraku ejekan daripada orang-orang yang menghina Daud, yang merendahkan Daud. Ia menyerah kepada Tuhan, artinya ia percaya kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah Tuhan meluputkannya, biarlah dia melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Di tengah penderitaannya, di tengah kesulitannya, orang melihat dia dan mengejek dia, berkata, hei, kamu berkata Tuhan itu baik. Lihat keadaanmu sekarang. Mana buktinya Tuhan baik? Di mana Allahmu? Where is your God? Kamu percaya kepada dia? Dia harusnya melepaskan kamu. Tapi mana buktinya? Dan saudara, Daud tentu berbicara ini kepada orang-orang yang mengejek, orang-orang yang mencemooh Tuhannya, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saya harus katakan, saudaraku, kadang-kadang orang Kristen pun bisa melakukan cemoohan seperti ini. Walaupun bentuknya berbeda. Dia berkata begini, mereka bisa berkata, ada orang yang berkata begini, kalau engkau percaya kepada Tuhan, harusnya keadaanmu enggak seperti ini. Kalau engkau tetap sakit, kalau engkau tetap dalam keadaan terpuruk, keadaanmu tetap buruk, pasti ada yang salah dengan engkau. Saudaraku, itu sering kali, ya itu banyak kali yang kita dengar. Dan kita harus ingat, saudaraku, di perjanjian lama, di mana, saudaraku, banyak orang yang percaya bahwa kalau kita hidup benar, kalau Tuhan berkenan, saudaraku, pasti hidup kita diberkati, pasti hidup kita makmur, pasti kita dilindungi dari malapetaka. Tetapi itu sebabnya di perjanjian lama ada satu buku, namanya buku Ayub. Seorang bernama Ayub yang Tuhan berkata, saudaraku, di muka bumi tidak ada orang yang lebih saleh daripada dia. Ini orang yang hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tetapi saudara tahu, dia mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Karena itu, saudara-saudara, dalam dunia ini penuh dengan penderitaan, dalam dunia penuh dengan air mata, kita harus tahu bahwa siapapun kita, apapun keadaan kita bisa mengalami itu. Ya, dan disitulah, saudara-saudara, disitulah kita harus tahu bahwa kondisi kita yang buruk tidak mengubah Allah yang baik. Our poor condition does not change the goodness of God. Dia tetap Allah yang baik. Dan itu sebabnya, waktu Daud mengeluh, aku ini dihina, aku dikatakan percuma aku percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak dengarkan doaku, dia berkata, tetapi, sudah lihat ayat ke-9 sampai 11 bahasa Inggris, yet, tetapi, ya, kita baca dalam bahasa Inggris ayat 10. Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Daud berkata, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu sebab engkaulah yang membuat aku percaya kepadamu dari awal. Dia sampai pakai istilah dari lahir aku percaya kepadamu. Ya, tentu itu bahasa figuratif, saudara-saudaraku. Tetapi dia berkata, Tuhan, kalau aku bisa percaya kepadamu hari ini, karena engkau yang bekerja dalam hatiku dan aku mau tetap percaya kepadamu. Dan dia berkata, aku mau tetap percaya seperti dari mula. Aku sudah percaya, hari ini pun aku tetap percaya kepadamu dalam keadaanku yang paling berat.
dan aku tetap berharap kepadamu dan tidak kepada yang lain. There is no one else that can help me. Artinya, engkaulah yang kuharapkan satu-satunya dalam hidupku. Keluhan ditutup dengan keyakinan. Yang ketiga kita lihat sekarang. Ayat yang ke-12 sampai 18 bahasa Inggris atau 13 sampai 19 bahasa Indonesia. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku, meleleh. Kekuatanku kering seperti beling atau tanah liat yang kering. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara lihat, ada 3 hal yang saya ingin kita pelajari. Nomor 1, Daud berkata, aku ini dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat. Dan dia pakai, saudaraku, gambaran ilustrasinya adalah 3. Nomor 1 adalah banteng dari Basan. Ya, banteng Basan itu terkenal, saudaraku, banteng kuat. Dia kata, menekan aku, menyerang aku. Yang kedua, singa, lion. Oke. Dan yang ketiga, saudaraku, anjing. Ya, yang siap untuk menerkam aku. Daud berkata, aku menghadapi musuh yang kuat. Mereka mengepung aku, mereka mengeroyok aku. Bukan hanya itu, saudaraku, mereka sudah mulai menyerang aku sehingga keadaanku ini benar-benar lemah, tidak berdaya. Dia berkata, saudaraku, sadar ya, hatiku ini meleleh seperti lilin, enggak punya kekuatan lagi. Ya, seperti air tercurah. Saudaraku, itu bahasa biologisnya, bahasa medikalnya. Aku mengalami dehidrasi. Tapi bukan dehidrasi secara fisik, dehidrasi secara mental di dalam hatiku. Aku rasanya enggak punya lagi kekuatan. Tulang-tulangku rasanya seperti mau copot. Saudaraku, benar-benar, saudaraku, satu keadaan yang sangat-sangat stressful, sangat-sangat tertekan. Dan yang ketiga adalah, dia merasa dia tidak berdaya menghadapi semua itu. Dia berkata satu persatu diambil dari dalam hidupnya. Sampai apa, saudaraku? Yang terakhir, apa? Pakaiannya pun diambil, dirampas. Saudara, kalau ada satu hal yang diambil dari dalam hidup kita, ya semuanya diambil. Yang terakhir pasti yang melekat di tubuh kita, bukan pakaian. Tapi saudaraku, Daud berkata sepertinya, he was stripped of everything that he has. Tetapi sekali lagi, di doa yang ketiga ini, keluhan ditutup dengan apa? Keyakinan. Kita lihat, saudaraku, apa yang Daud katakan. Ayat 20 bahasa Indonesia atau 19 bahasa Inggris. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan dari nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Saudara lihat, Daud berkata, Tuhan, tapi aku tetap percaya engkau penolongku. Pertolonganku datang darimu. Dan dia sebutkan sekali lagi, saudaraku, 3 ilustrasi musuh ini. Apa? Banteng, oxen, singa, dan anjing. Kau akan selamatkan aku, dan dia tambah satu lagi, yaitu pedang, sword. Apa, saudaraku? Pedang cuma satu, bicara tentang maut, kematian. Selamatkan aku dari pedang, selamatkan aku dari kematian. Dan, saudaraku, dia mengakhiri dengan satu seruan keyakinan. You have rescued me. Bahasa Indonesianya berkata, engkau telah menjawab aku. You have answered me. Itu keyakinan daripada Daud. Dan disitulah, saudaraku, dia menemukan pengharapan. Disitulah dia menemukan kekuatan. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari bagian pertama dari Mazmur ini? Satu hal yang penting. Ada beberapa reflection yang saya ingin bagikan pada saudara. Nomor 1. Saudara,
Mazmur ini mengoreksi pikiran kita dan pemikiran utopian daripada kita. Yang berkata, kalau saya percaya kepada Tuhan, hidup saya akan baik-baik saja. Ya ada kerikil di sana sini, ya ada persoalan di sini, ya ada halangan di sini. Tapi ya kita bisa latasi itu semua. Tuhan akan singkirkan itu semua. Setiap penghalang, Tuhan akan singkirkan sehingga kita tetap bisa berjalan di jalan yang lancar. Saudaraku, tidak demikian. Orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, kita juga bisa mengalami penderitaan yang sama dengan orang yang tidak percaya di dalam dunia ini. Jadi disinilah saudara-saudara kita harus tahu bahwa our life is not free from trouble and suffering. Dan untuk itulah Mazmur ditulis untuk memberi kekuatan pengharapan kepada saudara dan saya. Yang kedua, do what is right even when all things seem going wrong. Tetap lakukan yang benar, walaupun semua dari sekeliling kita ini kelihatannya jadi salah, jadi rusak, jadi buruk. Kondisi kita jangan menentukan sikap dan tindakan kita, tapi hati kita yang tetap benar di hadapan Tuhan. Pastor Kevin DeYoung menyampaikan kalimat ini. Never stop talking to God in your suffering. Even when you feel that God, He has stopped talking to you. Oke? Saudara ingat sungguh-sungguh ini ya. Karena kalau saudara mengalami seperti Daud, di mana sepertinya Allah tidak menjawab. Sepertinya Allah begitu jauh. Jangan berkata, oh Tuhan sudah tinggalkan aku. Oke, then I will stop praying, I will stop asking. No. Keep talking. Keep asking, keep crying to God. Itu yang Tuhan Yesus saudaraku berikan perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 18 tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Di mana ada seorang janda yang tidak punya apa-apa saudaraku. Dia tidak bisa kasih apa-apa kepada hakim itu untuk menolong dia. Tapi dia cuman saudaraku tiap hari minta tolong kepada hakim itu. Minta tolong kepada hakim itu. Dan akhirnya saudaraku hakim itu memenangkan perkaranya. Dan Tuhan berkata, lihat ya janda ini. Dia bisa menang padahal melawan hakim yang tidak benar. Dan Tuhan, Allahmu, itu bukan hakim tidak benar. Dia hakim yang adil, bahkan dia Bapa yang penuh dengan kasih. Keep crying to Him. Keep asking from Him. Because He will hear your prayer. Dan itu, saudara, yang kita mesti pegang. Terlalu cepat, saudaraku, kita berkata, Tuhan saya tinggalkan kita, lalu kita tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan terus. Karena satu kali, Dia akan tunjukkan bahwa sebenarnya Dia mendengar doa kita. Tidak ada satupun yang luput daripada telinganya. Sebab matanya tertuju kepada kita. Dan saudara-saudara, apa yang kita lakukan di dalam penderitaan kita? Kita berdoa kepada Tuhan dan seperti Daud tadi, ini pelajaran saudaraku yang kita harus mengerti. Bahwa kalau kita ingin mengeluh, Tuhan tidak melarang kita mengeluh. Tuhan tidak melarang kita, saudaraku, mengungkapkan frustasi kita, mengungkapkan kesedihan kita, mengungkapkan ratapan kita. Semua yang saudara ingin sampaikan. Curahkan isi hatimu. Saudaraku, karena firman Tuhan berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung Tuhan. Kitab Mazmur berkata, dan air mataku kau simpan dalam kirbatmu. Artinya saudaraku, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang kita curahkan di hadapannya. Karena itu saudaraku menangis di hadapan Tuhan, meratap di hadapan Tuhan, berteriak di hadapan Tuhan. Ungkapkan semua kesedihan saudara. Tetapi jangan lupa, akhiri dengan keyakinan. Saudara-saudara, zaman sekarang ini, berapa orang saudaraku mempelajari bagaimana dia bisa jadi stoik. Saudara ngerti stoik ya? S-T-O-I-C. Bagaimana dia menjadi orang yang tegar, yang kuat, ya bisa menahan emosi, tidak mudah larut dalam emosi. Saudaraku. Tuhan tidak menyuruh kita seperti itu. Tuhan menyuruh kita, apapun yang kau rasakan dalam emosimu, curahkan itu kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, akhiri dengan pernyataan imanmu kepada Tuhan. Lihat keadaan sekelilingmu, lihat keadaan dirimu, menangislah, tetapi jangan lupa, setelah itu lihat ke atas. Tuhan tetap bertahta, Dia tetap berkuasa. Dan engkau tetap bisa berkata, engkau tetap Tuhanku. Haleluya. Nah itu terus satu kutipan lagi dari Pastor Kevin DeYoung. It's not where you start in your suffering that is mostly important.
Bukan bagaimana saudara mulai di dalam penderitaan itu yang penting, tapi where you end up in your suffering. Saudaraku, dia ingin mengatakan kepada kita bahwa saudara mulai berkeluh kesah silahkan, tetapi bagian akhirnya itu menentukan. Kalau bagian akhir kita berakhir, saudaraku, keluhan kita berakhir dengan kepahitan, bahkan berakhir saudaraku dengan keputusasaan. That is tragedy. Itu udah tragedi. Tetapi saudaraku, kalau keluhan kita akhirnya membuat kita justru lari kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan Engkau penolongku, aku hanya berharap kepadamu. It is not tragedy. It is faith. Haleluya. Dan disinilah saudaraku saya ingin sampaikan. Kalau kita mau terus bertekun dalam iman, maka kita akan mendapatkan jaminan akan pengharapan kita di dalam Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kita, yang akan mengubah keluhan kita, mengubah tangisan kita, menjadi pujian dan kesaksian di dalam hati kita. Haleluya. Nah, saudara sudah mengerti bagian pertama, di sana kita pergi bagian kedua. Tetapi ingat sekali lagi, saudaraku, bagaimana Daud bisa, saudaraku, berpindah dari lamenting to praising. Di setiap hal yang dia keluhkan, dia selalu memandang kepada Tuhan. Disitulah dia mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Mari sekarang kita lihat ayat yang ke-23 mulai. Dan terus saudara, yang pertama saya ingin sampaikan. Mulai ayat 23 dalam bahasa Indonesia sampai ayat 32, ayat bahasa Inggris 22 sampai 31. Tidak ada lagi keluhan sama sekali. Yang ada hanyalah pujian, pengagungan buat Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, kalau saudara dalam bahasa Indonesia tentu tidak jelas, tapi dalam bahasa Inggris, maka saudara akan mendapatkan tenses yang dipakai itu adalah future tense. Future bicara sesuatu yang belum terjadi. Tetapi future juga bicara, tapi saudaraku, future yang Daud tuliskan ini masa depan, pengharapan yang dia pegang adalah pengharapan di dalam kepastian, bukan pengharapan di dalam pengandaian. Di dalam dia berkata, nanti akan terjadi ini, nanti akan terjadi ini. Dia berkata, aku tahu itu pasti akan terjadi sebab Tuhan sudah menjawab doaku. Oke, mari kita lihat sekarang. Ayat 22, 23, 25 dalam bahasa Inggris, oke? Ayat bahasa Indonesia sudah tambah satu ayat, oke? Kita baca sekarang. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Saudaraku, itu apa artinya? Memasyurkan nama Tuhan, itu namanya testimoni, bersaksi. Saudaraku, ratapan tangisannya diubah menjadi kesaksian. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. From cry to praise. From suffering to witnessing. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Ayat yang ke-25 atau ayat 26 bahasa Indonesia. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Because of you, I will give my praise. Okay, in the great congregation, okay. Nasarku akan membayar di depan mereka yang takut akan dia. Saudara perhatikan, ini satu yang luar biasa ya. Kenapa saudara? Karena waktu Daud berdoa untuk hal yang membuat dia menderita, apa yang dia minta dari Tuhan? Pertolongan untuk dirinya, betul? Lepaskan aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan, rubah keadaanku, betul ya? Dan dia tahu waktu Tuhan menjawab dia nanti, maka yang terjadi bukan hanya dia yang dapat berkat karena keadaan yang dirubah, tapi orang-orang lain akan mendengar kesaksiannya dan mereka pun akan diberkati. Mereka akan melihat kebesaran Tuhan. So, God will never waste any of your suffering. He has a greater purpose than for yourself. Dia punya rencana yang lebih besar daripada rencana untuk saudara pribadi. Rencana Tuhan selalu lebih besar dari rencana kita. Waktu kita berpikir persoalanku selesai, Tuhan berkata, ya persoalanmu selesai, tapi lebih besar daripada itu. Orang bisa mengenal aku, mengenal kebesaranku. Haleluya. Ya, saudara-saudara, dan Daud berkata, sekarang aku pindah.
Aku pindah, dia berkata, aku sekarang ada di lingkungan jemaatmu. Aku di lingkungan saudara-saudaraku. Orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Tadi dia dari mana? Tadi dia dikeroyok, dikelilingi oleh musuhnya. Sekarang dia ada di tempat yang baru, di mana semua orang memuji Tuhan. Apa artinya? Dia sudah alami kelepasan daripada Tuhan. Tuhan sudah pindahkan dia dari sarang musuh ke dalam rumah Tuhan. Ke dalam saudaraku perkumpulan daripada Tuhan. Nah, lalu Daud berkata, apa yang aku ingin saksikan kepada orang-orang lain? Apa yang aku ingin saksikan tentang kebesaran Tuhan? Kita lihat ayat 24, oke, atau 25, saudaraku, di dalam bahasa Indonesia. Dan ayat 26 bahasa Inggris atau 27 bahasa Indonesia. Sebab ia, Tuhan, ini alasannya, ini yang dia mau saksikan. Sebab Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak, minta tolong kepadanya. Daud berkata, aku mau saksikan kepadamu. Aku tadi berteriak kepada Tuhan. Aku menantikan Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan. Dan aku terus berseru kepada dia. Walaupun aku rasa dia itu jauh. Walaupun aku rasa dia tidak dengar doaku. Tapi aku percaya dia tetap Allahku. Dia tetap Allah yang sanggup menolongku. Dan dia mendengar doaku. Aku berseru dalam keadaanku tertindas. Dan aku saksikan kepadamu. Allah tidak membiarkan aku yang tertindas terus menerus tertindas. Dia menolong aku. Haleluya. Karena itu saudaraku ayat 26 atau 27 bahasa Indonesia dikatakan orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. The afflicted yang tadinya tertindas sekarang akan makan dan kenyang. Tuhan membalikkan keadaan itu sedemikian rupa. Saudaraku untuk menunjukkan kebesarannya dan kebaikannya yang boleh disaksikan. Dan saudaraku, sekarang bagaimana Tuhan membalik keadaan ini? Sekarang kita lihat saudaraku ayat 27 sampai ayat 31 bahasa Inggris atau bahasa Indonesia 28 sampai 32. Mari baca sama-sama. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia, Tuhan, telah melakukannya. Saudara, di dalam 5 ayat ini, di bagian tengah ada satu hal yang penting. Yaitu Daud berkata, Tuhan akan menetapkan kerajaannya dan dia akan memerintah dari kerajaannya. Tadi Daud berkata, Allah di manakah engkau? Sepertinya Tuhan itu, sepertinya dia berkata the absence of God. Dia mengalami the absence of God. Sekarang dia berkata, I will experience now the presence of God. Tuhan hadir dalam hidupku. Dan dia hadir dengan kerajaannya di mana dia akan memerintah. Dan waktu Tuhan memerintah, perhatikan saudaraku, waktu Tuhan memerintah secara penuh di dalam kerajaannya, maka tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi dosa, yang akibatnya adalah tidak ada lagi penderitaan air mata. Dan Daud berkata, inilah yang membuat aku bersukacita. Inilah yang aku nanti-nantikan, yaitu kerajaan Allah akan dinyatakan di dalam kedaulatan dan kuasanya. Dan disitulah semua yang membuat aku menangis dan tertindas akan disingkirkan. All evil doers will be wiped out. Dan karena itu, saudara-saudara, kerajaan Allah yang Daud ceritakan di sini, that is the good news yang ditunggu-tunggu, yang pasti akan datang, yang akan merubah semuanya. Haleluya. Dan pada akhirnya, saudaraku, orang yang berkata, semua ini menunjukkan kemuliaan Tuhan, because God has done it. Karena Allah sudah melakukan semua ini. Saudara-saudara, itulah isi daripada Mazmur
pasal 22 ini. Nah, saudara mungkin kalau saudara, saya bisa mengerti kalau saudara tidak terlalu merasa, saudara tidak merasa connected ya. Tapi saya mau cerita kepada saudara. Mazmur ditulis saudaraku 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, Daud yang menulis ini. Dan sejak Mazmur ditulis saudaraku, maka Mazmur adalah satu bagian, ya tentu dalam kitab Perjanjian Lama yang terus dibaca dan dinyanyikan oleh orang-orang Israel, orang-orang percaya. Pada waktu mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi penderitaan, mereka menghadapi tantangan dalam hidup ini. Mereka mendapatkan pengharapan mereka di dalam Mazmur ini. Di situ mereka belajar. Kita boleh menangis kepada Tuhan. Tapi jangan lupa kita harus akhiri dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Itu yang memberi kepada kita pengharapan. Itu yang membuat kita tidak akan turun, tetapi kita akan naik. Itu yang mengubah penderitaan kita satu kali menjadi kesaksian. Dan mereka semua saudaraku pegang ini. Walaupun mereka belum sungguh-sungguh mengalami kepenuhan daripada Mazmur ini. Sebab Mazmur ini, saudaraku, hanya dipenuhi, Mazmur hanya digenapi di dalam pribadi satu orang, yaitu namanya Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, orang-orang Israel yang membaca kitab ini, mereka percaya satu hal, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Sebab barang siapa percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita lihat sekarang. Apa yang Tuhan Yesus alami dari Mazmur ini, saudaraku. Dan Tuhan Yesus alami Mazmur ini. Dia mengalami Mazmur di dalam titik yang terendah sebagai manusia. Yaitu di mana? Di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia mengalami penderitaan, baik secara fisik. Di atas kayu salib dia mengalami penderitaan secara jiwa. Di atas kayu salib dia mengalami penderitaan karena dia dihinakan. Kita bisa lihat saudaraku, di dalam ayat yang pertama waktu saudaraku Daud berseru, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara tahu. Dia juga berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Dia kutip Mazmur ini, sebab dia mengalami sungguh-sungguh apa yang diceritakan oleh Daud. Saudaraku 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus alami itu, firman ini sudah diberikan oleh Allah kepada Daud. 1000 tahun. Allah kita luar biasa. Allah kita adalah Allah yang menggenapi janjinya. Walaupun itu memerlukan waktu 1000 tahun. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara harus menunggu janji Tuhan, saudara menunggu pertolongan Tuhan hari ini. Saudaraku jangan putus asa kalau sudah lewat 3 hari. Jangan putus asa kalau sudah lewat 1 minggu. Ingat, pertolongan itu pasti akan datang. Kalau kita menantikan dengan tekun di dalam iman kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, apalagi yang digenapi. Saudara lihat tadi, waktu Daud berkata, orang-orang lewat di depanku, menghina aku sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka. Tuhan Yesus juga mengalami seperti itu. Kalimatnya, saudaraku, dalam bahasa Inggris persis sama, wagging their head. Menggelengkan itu, saudaraku, mengejek, menghina. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang berikutnya, apalagi, saudaraku? Orang-orang berkata, saudaraku, Daud tadi berkata, orang berkata kepadaku, dia percaya kepada Tuhan. Lihat, biar Tuhan tolong dia. Nyatanya Tuhan tidak tolong dia. Tuhan Yesus pun seperti itu. Orang-orang berkata, katanya kamu anak Allah. Turun dari salib. Buktikan kalau Allah tolong engkau. Saudaraku, itu penghinaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan tentu saudaraku jangan lupa, yang kita semua tahu apa yang terjadi. Waktu Daud berkata, mereka mengambil pakaianku, membagi-bagikannya, membuang undi. Tuhan Yesus pun mengalami itu. Saudaraku di kaki salibnya itu, prajurit-prajurit Romawi membagi-bagi pakaiannya. Penderitaan dialami oleh Tuhan Yesus. Dan tentu saudara-saudara, kalau kita baca, Daud berkata, they've pierced my hands and feet. Mereka menusuk kaki dan tanganku. Kita tahu, itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Waktu dia tersalib. Dan waktu Daud berkata, engkau menaruh aku dalam debu. Saudaraku, debu bicara soal kematian. Tuhan Yesus mengalami kematian. Saudara-saudara, ini satu hal yang kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus mengalami ini. Dan mengapa dia mengalami ini semua?
Dan mengapa orang benar seperti Tuhan Yesus, orang yang tidak berdosa sama sekali, harus mengalami penderitaan begitu rupa? Sebab 2 Korintus 5:21 berkata, karena kita for our sake, Allah menjadikan Yesus seperti orang berdosa, menanggung hukuman dan murka Allah di atas kayu salib, supaya di dalam Yesus, kita menjadi kebenaran Allah. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus menderita penderitaan yang harusnya dia tidak tanggung. Supaya saudara dan saya tidak harus menderita penderitaan yang harus kita tanggung. Apa penderitaan yang harus kita tanggung? Penderitaan yang harus kita tanggung adalah penderitaan karena murka Allah. Yaitu hukuman yang kekal. Itu penderitaan di atas segala penderitaan. Dan itu yang kita semua harus tanggung sebagai orang berdosa. Dan itu yang ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Supaya kita tidak usah menderita lagi. Dan di atas kayu salib itu Tuhan Yesus tetap percaya kepada Allah. Seperti Daud berkata, aku tak percaya kepadamu. In my suffering I still trust in you. Tuhan juga berkata, aku tak percaya kepadamu. Itu sebabnya saudaraku Tuhan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Artinya aku berserah kepadamu, I trust in you. Dan seperti Daud, waktu dia percaya kepada Tuhan, dia tetap percaya dalam penderitaannya, maka keadaannya dirubah oleh Tuhan. His suffering is turned to be praise and testimony. Demikian juga Tuhan Yesus. Orang yang tertindas, tadi Daud berkata, orang yang tertindas, ternyata Allah mendengarkan doanya. Sekarang mereka makan dan kenyang. Dan Tuhan Yesus pun di dalam penderitaannya, bahkan di dalam lewat kematiannya, maka Allah membangkitkan dia dan mengubah salib yang adalah simbol penghinaan menjadi kemuliaan. Salib yang adalah simbol penderitaan menjadi kemenangan dan sukacita. Saudara-saudara, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Allah tidak menyelamatkan Tuhan Yesus dari kematian. Tapi Allah menyelamatkan Tuhan Yesus lewat kematian. Waktu Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, when God raised Jesus from the dead, He saved Jesus through the death. Dan kenapa Allah lakukan itu? Sebab Allah menyelamatkan Tuhan Yesus lewat kematian dengan membangkitkan dia. Supaya saudara dan saya boleh mendapatkan berkat dari kemenangan Tuhan Yesus. Sama seperti Daud tadi waktu dia menang, waktu Allah mengubah keadaannya. Bukan hanya dia yang bersuka cita, tapi orang-orang lain juga boleh bersuka cita. Waktu dia mengalami penderitaan itu, dia bisa melihat something good will happen at the end. Dia yang punya keyakinan pengharapan something good will happen in the end. Karena itu dia bertahan di dalam penderitaan itu. Dan itu yang kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat kedua. Dikatakan Tuhan Yesus yang dengan tekun memikul salib. Saudara Alkitab Saudara bahasa Indonesia. Dengan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Apa sukacita yang disediakan saudara buat Tuhan Yesus? Bukan hanya sukacita bahwa dia akhirnya akan menang. Bukan sukacita akhirnya bahwa dia akan dibebaskan daripada penderitaan itu. Tetapi adalah keselamatan saudara dan saya. Itu yang membuat dia bersukacita menjalani penderitaan itu. Walaupun penuh dengan kesakitan. Lots of pain, a very deep pain and suffering. Tapi dia lewati itu. Karena dia melihat dengan satu keyakinan. Setelah ini, dia melihat saudara dan saya boleh datang. Masuk dalam kerajaan Allah. Dan diselamatkan. Such a great love of our Lord Jesus. Our Savior. Dan itu sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus juga yang ditulis oleh penulis Ibrani, dia boleh bernyanyi seperti Daud di ayat 22 bahasa Inggris atau ayat 23 bahasa Indonesia. Yaitu apa? Aku akan bersaksi, aku akan memuji Tuhan, akan menyaksikan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal 2, mari kita baca. Ini ayat indah sekali. Ibrani pasal 2, ayat yang ke-12. Dikatakan demikian.
ayat 11 bagian terakhir ya. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ia itu siapa? Tuhan Yesus. Tidak malu menyebut mereka. Mereka itu siapa? Saudara dan saya. Oke? Tidak malu menyebut kita saudara. Kita yang orang berdosa diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena anak Allah yang mau mati sebagai orang berdosa. Dan waktu kita diangkat menjadi anak Allah, Tuhan Yesus panggil kita saudara. Dan dia tidak malu. Kenapa saudara pakai kata ini? Penulis saudara berani tahu. Kita sebenarnya enggak pantas disebut saudaranya Tuhan Yesus. Oh, we are not worthy to be called Jesus brother. Tapi dia berkata, aku panggil engkau saudara. You are my brothers. Nah lalu penulis saudara berkata, Tuhan Yesus, dia mengutip ini, kitab Mazmur pasal 22 tadi. Saudara baca, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Itu ayat yang ke-22 bahasa Inggris atau ayat 23 bahasa Indonesia. Tuhan Yesus berkata, aku mau memuji engkau. Kenapa? Karena ini semua saudara-saudaraku yang aku bisa menangkan lewat penderitaanku. Oh, such a wonderful, wonderful story of the salvation that Jesus earned for us. Haleluya. Dan karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus, dialah yang disebut menjadi Raja. Dan kerajaannya itu yang akan, kerajaannya itu akan memenuhi muka bumi ini satu kali nanti. Dan kerajaannya itulah yang akan melenyapkan setiap kejahatan, melenyapkan setiap penderitaan, menghapus setiap air mata. Yang ada hanyalah sukacita, pujian, dan kesaksian akan Tuhan yang besar. That is the kingdom of God. Karena itu, kerajaan Allah itulah yang memberi pada kita pengharapan. Saudaraku, kenapa selama beberapa minggu ini saya terus bersaksi, saya terus beritakan kepada saudara-saudara yang mengerti tentang the kingdom of God. Because that is our eternal hope. Yang hari ini kita belum lihat, saudaraku, secara penuh. Tapi sungguh, saudaraku, itu sudah dimulai. Karena Yesus itu sudah datang dalam dunia, dia berkata, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan satu kali dia akan datang kembali. Dan disitulah kita melihat the fullness of the kingdom of God. That is our eternal hope. Karena itu saya ingin tutup saudaraku dengan reflection ini. Seperti saya katakan tadi saudaraku, orang-orang Israel, waktu mereka baca Mazmur 22 ini, mereka mendapat kekuatan, mereka ada pengharapan, padahal mereka belum melihat penggenapan dari ayat firman dalam Tuhan Yesus. Betapa saudara dan saya lebih lagi, kita harus melihat sesuatu yang indah luar biasa. Sebab di dalam Yesus kita lepas dari satu penderitaan di atas segala penderitaan. Yaitu penderitaan karena murka Allah. Sehingga saudaraku, kalau kita melihat itu, walaupun di dunia ini sekalipun kita masih harus menderita. Dalam dunia kita bisa masuk dalam penderitaan. Sampai nanti kerajaan Allah itu dipenuhkan. Kita bisa punya kekuatan dengan kita melihat kepada salib Kristus. Apa yang kita lihat kepada salib Kristus? Dua hal. Nomor satu, kita bisa tahu penderitaan kita akan murka Allah sudah dilalukan. Dan yang kedua, kita bisa melihat penderitaan Kristus yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Sehingga kita boleh memperoleh kekuatan. Kita tidak tawar hati. Penulis surat Ibrani berkata dalam Ibrani 12 ayat ketiga, pandang kepada Yesus yang menanggung penderitaan begitu berat, supaya imanmu jangan sampai lemah. Hatimu jangan sampai lemah. Penderitaanmu yang di dunia tidak pernah sebanding dengan penderitaan yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berikutnya, saudaraku. Penderitaan Tuhan Yesus kayu salib, seperti saya katakan tadi, tidak melepaskan kita dari penderitaan dunia ini, tapi melepaskan kita penderitaan di atas segala penderitaan, yaitu kematian yang kekal. Dan seperti, saudaraku, Tuhan Yesus alami, kita pun, saudara dan saya, kita bisa alami. Yaitu begini, God can save us from suffering, but God can also save us through suffering by transforming our life in His good plan.
Saudara ingat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata begini, Bapa, jika boleh, lalukan cawan ini. Saudara ingat ya, save me from suffering. Oke? Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan Allah berkata, I will save you. But not from suffering, but through suffering. Karena itu saudaraku, kalau penderitaan saudara belum berakhir hari ini. Saudara, pengharapanmu bukan hanya kapan penderitaan berakhir, tapi apa yang kau alami lewat itu. Itulah yang menunjukkan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk lewat penderitaan. Haleluya. Rasul Paulus berkata, aku berdoa, minta Allah selamatkan aku dari duri dalam daging. Tapi dia berkata, my grace is sufficient for you. Supaya engkau bisa melewati suffering ini. Dan mengalami sesuatu yang lebih besar lagi, lebih mulia lagi. Daripada kelepasan akan penderitaan. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, apa yang membuat kita bisa terus move on dalam hidup ini menghadapi apapun? Satu kata kunci, hope, pengharapan. Dan apa yang kita bisa miliki dalam pengharapan kita? Yaitu kalau pengharapan kita dijangkarkan kepada salib Kristus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yang menyelamatkan kita dan pengharapan akan kerajaan Allah yang akan dipenuhkan waktu Tuhan sudah datang kembali. Karena itu, apa yang kita bisa lakukan hari ini? Percaya kepada Tuhan. Terus saudaraku, terus percaya kepada Tuhan. Terus naikkan saudaraku nyanyian iman kita kepada Tuhan. Ada tangisan, ada air mata, iya. Tapi terus tutup dengan keyakinan kepada Tuhan. Dan saksikan tentang Tuhan Yesus. Saksikan tentang berita baik. Bahwa Yesus sudah datang dan melenyapkan penderitaan yang paling serius dalam diri kita, yaitu kematian yang kekal, dan memberi kepada kita hidup yang kekal. Miliki pengharapanmu di dalam Tuhan. Kalaupun hari ini, saudara masih harus melewati masa-masa penderitaan. Ingat, Tuhan mendengar doa kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dan dia pasti satu kali akan rubah penderitaan kita menjadi kesaksian yang memuliakan dia. Amin.